Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Inna al-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil-ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati aw kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin mukarramun, para ulama yang kami muliakan, para sepuh bin sepuh yang kami hormati, serta hadirin wal hadirat yang mengiktikaf yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukur yang paling terbesar itu adalah syukur yang diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kita bisa bayangkan, Pak, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ini Nabi yang raja. Bahkan kekayaannya, kerajaannya nggak tertandingi sampai hari kiamat. Dalam Al-Quran dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nasnya dalam Al-Quran? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, kata Allah Sulaiman, Rabbi habli wa habli, berikanlah kepadaku ya Allah mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, satu kerajaan, satu kekuasaan, satu kemewahan, kata la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelah aku, kata Nabi Allah. Kita bisa bayangkan kekayaan beliau, Masya Allah, meliputi golongan jin, manusia, hewan-hewan. Tetapi Nabi Allah Sulaiman bersyukur bukan dengan kemewahan dunia, bukan dengan kerajaan yang begitu besar. Apa syukurnya Nabi Allah Sulaiman dalam Al-Quran? Wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bayangin, Nabi Allah Sulaiman, kita kalau dikasih satu kenikmatan aja kadang-kadang syukur, alhamdulillah, makin syukur lupa. Ketika diberi kenikmatan kemewahan atau pangkat, jabatan, atau kemudahan, atau keuntungan, bersyukur mulutnya alhamdulillah. Akan tetapi al-hal ini tidak sinkron dengan yang diucapkan. Alhamdulillah iya, tetapi ketaatannya tidak bertambah kepada Allah. Makanya di antara segala nikmat yang Allah berikan itu ada fitnah yang di dalamnya. Ini belum masuk pembahasan dua tadi ya Pak, bagaimana dulu. Mungkin syukur. Makanya Nabi Allah Sulaiman syukurnya bukan syukur ketika memiliki kerajaan kekayaan, tapi syukurnya an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bersyukur kepada Allah, ya Allah, bersyukur kepada Engkau atas apa nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa an a'mal shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Jadi syukur yang paling besar itu bisa syukur nikmat, itu syukur yang paling besar. Segala apapun yang Allah berikan kepada kita, baik berupa perkara yang kita sukai maupun tidak kita sukai, itu hakikatnya adalah cintanya Allah kepada hamba.
Mungkin satu sisi ada orang yang ketika diberi kemudahan hatinya tidak akan bergeser dari taat kepada Allah diberikan kepada dia. Itu kenikmatan. Ada satu sisi satu golongan orang yang kalau diuji sakit baru ingat kepada Allah, itu nikmat berarti. Cuma kalau pandangan manusia kan yang nikmat yang enak. Kalau nggak enak namanya bukan nikmat. Padahal bukan. Nikmat itu an ashkura nikmatakal lad. Pokoknya kalau bisa bersyukur itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Baik keadaan punya, keadaan tidak punya, kalau bisa bersyukur, bisa bersabar itu nikmat. Jadi barometernya itu taat. Barometernya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur. Syukur kita kepada Allah, Allah masih mudahkan kita untuk mengerjakan ketaatan. Bersyukur kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat namanya Al-Jami. Dalam Asmaul Husna itu Al-Jami artinya yang Maha menyempurnakan. Makanya kata alim ulama hakikat perkumpulan itu sebenarnya Allah yang mengumpulkan, bukan kita. Coba bayangkan ada konser di JIS, bayarnya mahal. Di dalam buru-buru kena kipas angin AC, dempet-dempetan, siput-siputan. Kadang-kadang maaf, yang gini lagunya barat, nggak ngerti itu, gini-gini aja kepalanya. Artisnya dari barat, tapi dia rela mengeluarkan uang, dia rela bersusah payah, dia rela mendatanginya, padahal nggak ada pahala di dalamnya. Lagunya barat, pahamnya enggak. Kalau lagunya Jawa mungkin. Lagunya barat, pernah kejadian begitu fenomena. Tiketnya pun mahal. Allah. Kalau kita pikir dengan matematika kehidupan, ya namanya kita datang. Lagunya juga nggak apa. Tetapi hakikat al-jami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengumpulkan seluruh makhluk yang hidup, mulai zaman Nabi Allah Adam alaihissalam hingga nanti bayi yang lahir terakhir di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di satu tempat. Wallahu a'lam bishawab, di mana tempat? Berkumpul seluruh manusia, bayangkan. Allah kuasa. Maka mengumpulnya kita di sini bukan karena kemampuan kita, karena kelapangan kita, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya pun dipilih walaupun masih jam. Masih dipilih, alhamdulillah. Jangan tambah-tambahin lagi, nanti jadi komennya susah panjang. Ini masih dipilih, dulu di tempat yang mulia. Pahala ini jadi ketentuan ini sudah Allah tentukan. Maka ketika ditentukan dalam ketaatan ini syukur yang paling besar. Alhamdulillah, masya Allah. Sehingga perlu kita yakinkan akhirat ini perkara besar. Kalau ada orang yang mengatakan, ya Allah, kenapa saya sudah beramal kok belum dibalas juga? Karena memang dunia bukan tempat pembalasan amal. Bayangkan, kalau dunia tempat pembalasan amal kata baginda Rasulnya dalam hadis Fadail itu hadis yang berkenaan dengan keuntungan beramal. Orang baca ayat Al-Quran, satu ayat yang dibaca kalau diganjar di dunia pahalanya itu satu ekor unta betina yang hamil dari bumi. Bapak kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan itu kalau ditunaikan pahala di dunia gedung BKM nggak murah buat satu orang doang. Susah kan? Punya mobil satu saja susah. Mikirin parkirnya, belum ke jalan kepanasan, belum nanti disenggol orang, dicolek orang lain bunyi mobilnya, apalagi disenggol. Makanya dunia ini bukan tempat pembalasan amal, tapi wal akhiratu darul jaza, akhirat adalah tempat pembalasan amal. Maka hadirin rahimakumullah, malam hari ini memang mengerikan sebenarnya Pak Zuhud dan Maros, karena yang mengumpul belum tentu juga.
Zuhud ini adalah sifat yang dimiliki oleh para anbiya alaihi wassalam. Garis besar kita perlu pahami, seluruh nabi pasti zuhud. Bahkan zuhud ini adalah sifat yang hampir dimiliki para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita sering baca sejarah, baca cerita, bahkan di zaman tabi'in itu hebat-hebat. Yang hebat-hebat ini penemuan pengobatan, penemuan rumus matematika segala macam dalam bahasanya orang Islam ini, itu yang hebat-hebat di zaman tadi, zaman sahabat juga ada. Zaman sahabat itu fokus memperbaiki akidah, kemudian amal, akidah amal. 13 tahun digunakan oleh Rasul tentang akidah. Makanya kalau ayat Makkiyah itu ceritanya pasti ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas, ayat Makkiyah. Belum lagi hukum. Kalau ayat Madaniyah baru ayatnya biasanya identiknya hukum ahkam. Kenapa begitu Bapak Ibu Allah jamaah sekalian? Karena sebelum amal terbentuk, hati perlu disiapkan. Ini bapak-bapak ini hatinya sudah siap semua, sehingga panggilan etika pun tergerak hati. Walaupun kita bicarakan pentingnya etika, pahala etika, Allah berikan salah satu pengakuan di pahala yang dijauhkan 3 kali dari neraka. Tapi kalau orang hatinya belum terbina, hatinya belum siap, boro-boro mau etika, dengarnya dia pusing. Waduh, gak tahu sama ayah mungkin bahasanya, Pak. Gak tahu sama cucu, gak tahu sama anak, Pak. Tapi ketika hati sudah dibina oleh Rasul 13 tahun dimulai di kota Makkah, terus dibina akidah, ketika hijrah ke Madinah, hukum ahkam turun dari Allah Ta'ala, semua sahabat siap mengamalkan 100%, mi'ah bin mi'ah. Makanya kalau kita yang hebat-hebat itu kalau zaman sahabat kan cerita yang sholat ratusan rakaat, rata-rata zaman tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasul, jumpa dengan Rasul, beriman dengan Rasul, ini namanya sahabat. Kalau tabi'in jumpa dengan sahabat. Makanya ada tabi'in untuk kata tabi'in, kehebatan sahabat itu apa? Akhirnya seorang sahabat mengatakan di sini dari diceritakan bahwa ba'd sahabat disadri min tabi'in, ada sebagian sahabat berkata kepada tabi'in di awal permulaan tabi'in, jadi sudah mulai terkikis sahabat meninggal satu persatu generasinya muncul tabi'in, maka kata sahabat radhiyallahu anhu, antum aktsaru a'malan wa ijtihadan. Memang ijtihad ini ada di zaman tabi'in, sehingga dibikin namanya mazhab. Zaman sahabat juga ada. Tetapi yang paling banyak viral itu amalnya banyak, sholatnya ratusan rakaat. Kita kalau baca sirah ya Pak ya, ada orang yang Masya Allah banyak-banyak namanya Fudail segala macam ratusan. Kalau sahabat ya, sahabat yang viral itu seorang sahabat namanya Utsman radhiyallahu anhu pernah sholat witir 1 rakaat akan 30 juz Al-Quran. Sahabat bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, baca dengan tajwid, dengan tartil. Karena kalau til Quran ada tartil itu ada istilahnya. Kalau dalam istilah lagam baca Quran ada namanya, bukan makom tapi lagam, ada yang tajwid, ada tartil. Jadi ada orang sedang cepat, sahabat bacanya cepatnya itu nggak menyalahi syariat. Tapi karena keberkahan waktu, Allah berikan kemudahan kelebihan. 1 rakaat 1 malam 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Kita 1 juz sudah gerak-gerak di sini. Getar-getar ya. Jadi kata Nabi begitu, aku kehebatannya Pak. Kata sahabat memang antum aktsaru amalan wa ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu khairan minkum. Akan tetapi sahabat ini lebih muda daripada kalian. Kila wa limadalik, kenapa demikian? Ada aturannya. Qala kamu azhar di dunia itu, karena mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang lebih zuhud dibandingkan kalian. Jadi kemewahan-kemewahan Islam jaya ini di zaman-zaman tabi ini udah enak. Kalau di zaman sahabat, Masya Allah, di zaman sahabat ini zuhud-zuhud orang.
Nah, udah mulai tergambar ya makna zuhud ya. Mulai kita parek-parek makna zuhud. Jadi tarifnya zuhud itu apa tarifnya zuhud? Tarif zuhud itu bukan pakaian yang nanti, bukan serba ketidakpunyaan. Tapi zuhud yang sesungguhnya itu tarifnya ada banyak. Tarifnya ada banyak. Tarif zuhud itu ada beberapa tarif. Yang pertama itu zuhud secara lughatan itu tarkul main ila syai', meninggalkan sesuatu yang kita inginkan namanya zuhud. Kita ingin sesuatu tapi kita tahan, itu namanya zuhud. Ai ada berubah ila atau ikbali ala syai'in, atau tidak adanya keinginan untuk perkara tersebut. Tapi kalau yang paling cocok tarif untuk kita zuhud ini adalah yu'raf az-zuhdu aidan bi annahu an yahdu qalbaka mimma qalatil muyadatan. Jadi hati kita kosongkan dari apa-apa yang ada di tangan kita. Maksudnya apa? Al-qalba yakunu khaliyan min al-asya'. Hati kita kosongkan dari sesuatu allati la yamlikuha asy-syakhs. Dari sesuatu kepemilikan. Jadi hati kita kosongkan dari apa yang kita inginkan terhadap dunia. Masya Allah. Bahkan zuhud itu kalau dalam tarikh yang lain itu tarkuh hadis dunia qaliban li rahmatil akhirah, meninggalkan keinginan dunia untuk keinginan akhirat. Itu zuhud. Masya Allah. Jadi zuhud ini luar biasa, sifatnya mana? Kadang-kadang setiap kita kan menginginkan namanya harta, pangkat, dan kekuasaan itu sudah manusia. Tetapi dengan adanya sifat zuhud, apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Jadi jangan pengen-pengen yang lain lagi. Ya Allah, alhamdulillah punya motor satu, kan terbaik. Pengen apa punya mobil, alhamdulillah punya mobil Innova, itu yang terbaik. Jangan pengen di-upgrade lagi mobilnya, bukan di-upgrade. Justru amalnya yang di-upgrade. Sehingga zuhud ini tidak ada keterikatan dengan penampilan. Intizam zuhud itu terbangun atas 3 perkara: ilmu, ilmun, wa halun, wa amalun. 3 perkara ini harus kita sinkronisasikan. Ilmunya apa? Halnya itu hati. Jangan sampai amalnya orang yang zuhud serba susah, seolah-olah orang yang susah, hatinya keinginan dunianya besar. Supaya saya nabi bilang begini, supaya orang kasihan kepada saya sehingga memberikan saya ini, supaya saya dibilang haji yang mantap, yang mampu sederhana. Bahkan kata Imam Ghazali, zuhud itu bukan tadi bukan meninggalkan harta, tetapi mengosongkan hati dari keinginan terhadap dunia. Nah, zuhud itu apa? Mengosongkan hati dari keinginan terhadap dunia. Man kana yuridu al-akhirata nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi yang namanya zuhud itu apa yang ada keinginan kita itu akhirat. Sehingga dunia itu apa yang telah diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Makanya namanya rezeki itu tidak ada kaitannya dengan pemikiran kita, dengan usaha. Kadang-kadang yang kita impikan, yang kita angan-angankan, yang kita tunggu-tunggu malah nggak datang. Kira yang dari tunggu datang hidup kita. Maka hadirin rahimakumullah, begitu hebatnya sifat zuhud ini, sehingga para sahabat pun zuhud. Walaupun sahabat kaya-kaya, contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf, kita sama-sama tahu bagaimana hebatnya perniagaan sahabat Abdurrahman bin Auf. Bapak kalau baca sejarah sahabat paling top kaya, Abdurrahman bin Auf, kekayaannya terkenal. Kalau dagang pernah rugi, untung terus. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, orang yang miskin akan masuk surga 500 tahun daripada orang yang kaya. Nangis sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau kita gimana? Ya nggak apa-apa, nanti saya masuk surga dengan amal sedekah gitu.
berdaging biar hidup enak. Kalau Sahabat Abdurrahman bin Auf nangis. Akhirnya singkat cerita, ketika itu musim sedang rutop. Rutop itu kurma basah yang dicari oleh orang-orang. Sehingga di kampung itu, di pasar itu, setiap orang jualan rutop kurma basah. Nah ini musimnya. Dan yang the best pasti kurmanya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya singkat cerita, pegawai ini disuruh menjemur kurma, dikeringkan kurmanya supaya nggak untung biar rugi. Jemur, pegawainya bingung, waduh, gimana? Akhirnya disuruh taat kepada Abdurrahman bin Auf dijemur kurmanya. Singkat cerita ada kafilah berlalu, rombongan datang dari kurma berliling-liling. Musuh sana nggak dapat. Pas sudah pasrah mau pulang ke kaumnya, mau pulang ke kampungnya, ke RW-nya, mau lapor ke Pak RW nggak dapat ke rumahnya, ketemu tokohnya Abdurrahman bin Auf lah. Ini yang saya cari, katanya. Makanya Abdurrahman bin Auf kan, apa yang kau cari? Bukankah orang-orang telah memperdagangkan yang terbaik? Betul, memang yang terbaik rukuk, tetapi kami sedang mencari yang kering karena digunakan untuk obat, untuk obat, supaya dijadikan ramuan. Akhirnya saking senangnya itu kafilah, dibeli, diborong, dibayar 2 kali lipat. Makin pusing Abdurrahman bin Auf, makin kaya. Datang kepada baginda Rasulullah SAW, mengadukan cerita perihal kejadian tersebut. Apa kata Rasulullah? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia nikmat Tuhan engkau yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Jadi memang takdirnya kaya nggak bisa miskin. Jadi Abdurrahman bin Auf ini walaupun kaya raya, zuhud dia. Kalau kita udah di sini pengen kaya, nggak punya zuhud, gaji telat sedikit aja bisa komen kami. Bergaya asing, kiri untuk dulu, biar hati orang dulu bergerak gitu. Atau dikira itu pemerintah, Masya Allah. Jadi yang dimaksud zuhud itu kecondongan hati terhadap dunia ini tidak ada. Yang ada hati ini condongnya kepada akhirat. Berpenampilan yang bagus, yang Masya Allah, yang menarik, bagus. Tetapi hati dan ada kecondongan terhadap dunia. Makanya kalau di sini Imam Ghazali menertibkan zuhud itu terbagi menjadi 4 tertib. Pertama, al-maf'am, makanan kita bagaimana biar zuhud. Zuhud itu pahalanya besar, sifat para anbiya. Sehingga dengan adanya sifat zuhud di hati kita, sofiyah, sucinya kita dalam mengamalkan ketaatan itu mudah. Sekarang kenapa kadang-kadang kita beramal, kadang B, kita beramal, kadang pengen ini, kadang pengen itu. Murni kita kepada Allah itu masih susah. Kadang ada, kadang enggak, betul ya Pak ya? Betul. Karena kecintaan kita terhadap dunia masih ada. Sama saya juga Pak. Belajar kita sama. Makanya saya bagi kitab zuhud ini bukan saya menyampaikan ilmu, tetapi kita sama-sama mendengar ilmu dari ulama kita. Makanya saya buat kitab. Sehingga saya tidak menceramai bapak-bapak, kita sama-sama belajar. Semoga Allah berikan kita sifat zuhud. Amin. Bagaimana kehidupan baginda Rasulullah SAW. Jadi zuhudnya Nabi ini pertama adalah maf'am. Bagaimana maf'amnya Rasulullah SAW? Nanti derajat zuhud ini ada tiga tingkatan. Alamat zuhudi, alamat orang zuhud itu juga ada tingkatan. Wah, kalau saya ceritakan derajatnya ngeri, Masya Allah. Nah, inti garis besar ta'alifnya zuhud, kecenderungan terhadap dunia ini tidak. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Hati kita hanya kita peruntukkan perbanyak perkara kita. Itu makna yang sesungguhnya. Jadi kalau yang pertama al-maf'am, maf'am bagaimana awal zuhri maf'am. Walaupun dari insani min qutni halalin yuqimu sulhu walakin lahu tulun wa'aqlun. Jadi bagaimana makanan kita zuhud? Makanan yang zuhud itu kriterianya yang pertama, makanan tersebut halal. Makanan halal, mendapatkan halal. Kalau sudah makanannya halal, mendapatkannya halal, cara makannya pun dengan cara baginda Rasulullah SAW. Karena di balik menjalankan sunnah Rasul ada keberkahan.
Sehingga kata baginda Rasulullah SAW, di setiap makanan itu ada barokah. Kadang-kadang kita makanannya halal, kita belum bahas lagi wajiban segala macam baru halal. Makanan halal, mendapatkan pun halal. Karena cara makanan gak dengan cara Rasul. Sehingga kadang-kadang kita kuat, badan sehat, tapi ibadah lemas. Bagaimana cara makan yang baginda Rasul? Yang pertama, cara makan yang baginda Rasul itu makan dengan tangan. Jadi makan dengan tangan itu dia Kena dong. Udah. dengan tangan. Bahkan kalau ilmu kedokteran katanya tangan ini mengandung enzim zat basi. Makanya makan kalau dipegang cepat basi. Sehingga kalau makan dengan tangan, mudah mulai basi dipegang, pencernaan jadi mudah jadi lancar. Faktor penyakit terbesar dari makan. Jadi belum bisa jaga makanan. Pertama, berat. Sehingga cara makan baginda Rasul itu makan dengan tangan. Makan itu dengan duduk, bukan dengan berdiri. Masya Allah. Bahkan kalau tempatnya kotor, di parkiran segala macam, disunahkan tetap jongkok. Jangan duduk kotor dengan jongkok. Itu kan berdiri. Walaupun minum air zam-zam itu sunnah berdiri, tetapi afdhaliyah kata ahli ulama tetap yang bagus itu duduk menghadap kiblat, buka kaki. Karena kita berdiri, memang berdiri sunnahnya ada juga, tetapi di antara dua sunnah berdiri sama duduk yang paling utama adalah duduk. Jadi katanya dengan datang beda caranya, iya caranya beda memang. Kita doa dulu karena ayat satu ada keberkahan. Kita menghadap kiblat, tapi yang paling afdal duduk. Berdiri boleh, sunnah berpahala juga, tetapi yang paling afdal, yang paling utama adalah duduk. Jadi makanya baginda Rasulullah SAW itu demikian. Sekarang kira-kira makan kita sedang mirip-mirip bahkan baginda Rasulullah. Ini belum bahas lauknya ya, makanya kalau bahas lauknya pusing lagi. Masya Allah, kalau kita bacakan tadi baginda Rasulullah SAW, ini satu saya bacakan hadisnya Pak ya. Jangan bapak nanti marah sama saya, ini kitabnya saya bacakan. Qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, "Kanat tati alaina 40 laylatan." Aku bersama baginda Rasulullah SAW selama 40 malam. Wa ma yuqadu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misbahun wa la narun. Di rumah Rasul nggak nyala kompornya, kalau bahasa kita kompornya dulu mungkin apa namanya kayu bakar nggak nyala selama 40 malam. Bila maka ditanya oleh orang kepada Aisyah, tadilah kuntum ta'ishun, terus bagaimana Rasul hidup 40 hari nggak makan, gimana bisa bertahan hidup? Orang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah berkata, bil aswadain, dengan dua berdaya hitam, apa itu? As-samahu wal ma'u, dengan kurma dan air. 40 malam makan kurma sama air. Masya Allah, ini Habibullah wa Safiyyu, kekasihnya Allah, orang yang Allah pilih. Begitu zuhudnya terhadap dunia. Tetapi kita jangan begitu juga, harusnya nanti makanan dibuang-buang di rumah yang benar. Karena baginda Rasul zuhudnya ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Nabi sendirian mampu. Nabi pernah kita dengar cerita ditawarkan menjadi Nabi yang abad atau Nabi yang bukan. Mau Nabi yang raya atau Nabi yang hamba? Kata Rasul apa? Saya mau jadi Nabi yang hamba. Kalau ada makanan saya bersyukur, kalau nggak ada makanan saya bersyukur. Tapi kehidupan kita jauh dari Rasulullah SAW. Masya Allah, 40 malam. Bahkan kalau dalam kisah yang masyhur dalam Hayatus Sahabat itu kehidupan para sahabat rinci diceritakan sampai 3, kalau bahasa kita hilang 3 terlebih bulan juga mengumpul dapurnya baginda Rasulullah SAW. Sampai satu cerita baginda Rasulullah SAW pernah didatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu di jalan ketemu Umar, kata Umar, "Mau mana kau wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah kan Sufah. Kata Abu Hurairah, "Saya lapar, saya mau ketemu dengan baginda Rasul, saya mau jumpa baginda Rasulullah SAW." Kata Umar, "Sama sih, gak apa ya."
zuhudnya sahabat. Akhirnya berdua ketemu baginda Rasulullah SAW. Kata Rasul, sama saya juga lapar. Ternyata Rasul juga lapar. Akhirnya kita ke rumah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Baginda Rasul ke rumah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Begitu sampai ke rumah Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari sedang pergi ke rumah. Karena itu punya rumah. Begitu dengar Rasul sedang bertamu di rumahnya, langsung dipotongkan kambing. Masya Allah. Cintanya sahabat kepada baginda Rasulullah. Ketika makan kurma, Rasul bertanya, kenapa kau pergi kurma satu tangkai? Bukan dipilih yang matangnya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, wahai Rasul, aku mengetahui bahwasanya engkau bisa supaya engkau bisa memilih mana kurma yang kau kehendaki. Kadang-kadang para Arab itu pengen kurmanya masih setengah matang. Jadi warnanya masih oranye-oranye kuning, manis-manis seperti dimakan enak. Akhirnya Rasul pun tersinggung. Lagi tengah-tengah makan kambing, di dalam hadis diceritakan Nabi menangis. Kita pernah nggak Pak dijamu sama ketua, lagi makan enak perasaan makan kambing nangis pernah nggak? Ketawa. Kalau nangis kalau ketusuk usia itu nangis, ini Rasul menangis. Maka ketika beliau menangis, sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu terheran. Khawatir masakannya gak enak gitu. Gak kasih Allah ini. Orang istimewa. Ternyata Rasulullah SAW menangis bukan karena gak enak makanannya. Belum menangis karena setiap nikmat yang Allah berikan di dunia pasti nanti akan ditanya di akhirat. Ya Allah. Lagi makan enak aja ingat akhirat. Kita boro-boro lagi makan enak baik di sini lah. Dan lupa. Wah, itu benar banyak satu kantor. Wah, kalau dulu nggak dapat ini, udah awalnya rezekinya nggak dapat. Padahal rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Itu zuhudnya baginda Rasulullah SAW. Lagi makan kambing, makan enak. Masya Allah. Belum baca ayat Al-Quran, lupa saya ayat. Muhammad bin Ahmad Rafiqah hadis kalau nggak salah itu tafsirnya. Bukan kita disuruh menceritakan nikmat saja, tetapi nanti di akhirat nikmat yang Allah berikan pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau menangis. Ya Allah, begitu zuhudnya Rasul. Begitulah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Maka kita sekarang belajar. Mungkin kita belum masuk mikdar. Kalau mikdar ini ukuran makan kita belum sanggup seperti Rasul. Bahkan kalau tertib makan orang zuhud itu minimal dalam seminggu makan daging itu sekali. Kita makan daging berkali-kali, Masya Allah. Setiap hari makan daging. Kadang-kadang kalau makan daging tetangga dimakan juga. Gibah juga daging tetangga dimakan. Gibah ini kadang-kadang bukan yang ucapan doang, Pak. Dengan isyarat pun gibah itu kalau dalam kitab Yaqub Nafis, di dalam kitab Selamat Taufik, orang gibah itu bukan dengan ucapan saja, dengan isyarat pun gibah. Kadang-kadang lagi sama istrinya olahraga, lewat rumah tetangga, Mas itu, itu begitu. Ya berita. Susah kita lihat. Kadang kita assalamualaikum kita lewat ini, tiba-tiba lewat ketemu Pak A. Biasanya kalau assalamualaikum gitu. Ini satu hari salamnya assalamualaikum. Maka si Pak A pun kan, wah dia salamnya beda, ada yang tinggal ini karena saya berbeda. Karena dari salam diucapkan memang pahala didapat, tetapi dengan pahala yang didapat ada orang yang mersakiti hati. Terus kita ya gitu kalau Masya Allah, saya juga takut luar biasa. Maka kehidupan baginda Rasulullah SAW bagaimana kita hidup. Zuhud yang pertama, ini kita belajar dari makanan. Makanan apa intinya? Bagaimana makanan yang kita makan bisa menguatkan kita ibadah. Jadi kalau sholat tarawih lemes, berarti makannya bagaimana? Karena makan itu semakin kita makan, semakin keberkahan ada di tubuh, semakin kuat kita menjalankan perintah Allah. Gak mungkin kebaikan kita kerjakan justru keburukan yang kita dapatkan. Kalau ada maling, tenaganya kuat, ada orang yang jamret, tenaganya kuat, itu dari makanan juga. Mungkin rezekinya halal, mungkin caranya halal, tapi cara makannya gak dengan cara begitu Rasulullah SAW. Sehingga badan kuat, fisiknya kuat, sehat, tetapi melangkahkan kaki ke masjid saja, ini tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena di dalam makanan itu ada barokah. Jadi kalau barokahnya lemes ibadah, dicek makanan saya bagaimana. Jangan-jangan data teman dihajar juga ini. Jadi undangnya juga. Kalau bisa undangnya satu, undangnya dua. Itu kalau undangnya dua, izin dulu sama satu kita nih. Ya, awal mu'takifin, lain penghuni itikaf. Saya izin yang bilangin dua ya. Nah, jadi berkah itu. Karena setiap lauk yang disediakan ada nasi itu ada jatahnya orang-orang yang itikaf. Jadi mulai dari makanan, kita kalau belajar zuhud dari ukuran makanan susah. Kita makan Masya Allah. Bahkan kalau dalam kita zuhud makan dua versi saja, dua menu saja sudah dari zuhud nanti. Makan kalau makan ya selesai. Makanya kalau di Arab sarit namanya. Buat yang berdaging. Mungkin kalau bapak sudah pernah umroh, pernah haji, yang namanya nasi kebuli, nasi gabung sama air di situ. Kalau kita ya ada nasi kebulinya, nanti ada lagi apanya sayur, singkongnya, ada lagi sambal balapnya, berapa warna itu satu makan. Kalau di sana kan, Masya Allah. Makanya kalau orang sana masak sekali pedas-pedas, dikasih jintan, dikasih cengkeh, jadi pedasnya sehat. Jadi nggak ada sambal-sambalnya. Ya karena sekarang banyak orang pikir ke sana, bikin warung padang di Mekah di Madinah, jadinya sekarang menunya banyak. Bakso pun ada dicari. Kalau zaman dahulu makan bagian Rasul jadi. Kalau kita sekarang belajar, jangan dari mikdarnya dulu, belajar kita dari cara makannya dulu. Bagaimana cara makan bagian Rasul, makan dengan ucapkan Bismillah. Tidak jangan sampai mencaci makanan Nabi. Kalau makanan enak dimakan, kalau tidak enak ditinggal. Jangan kita marah kurang garam apa, komen segala macam. Bahkan setiap makanan yang jatuh diambil. Kenapa diambil? Dibersihkan. Karena kita tidak tahu di mana letak barokah dalam makanan. Kenyang mania kenyang. Bahkan Nabi kalau dalam hadis, Nabi itu makan itu menjilat-jilat jarinya. Wayal suku asabi'ah. Nabi kalau habis makan itu jarinya dijilat. Bukan jorok, karena keberkahan makanan kita tidak tahu. Kadang-kadang kita makanan disahin, air kenyang, perutnya kuat, tenaganya kuat, tapi ibadahnya lemes. Dengan azannya pura-pura dekat. Kayak kalau azan paling nikmat ini asuknya enak banget ya. Kalau dengan azan, begitu dapat sama saya juga pernah ngalamin. Sehingga hari ini kalau makan kita sudah ikut tertib dengan makan bagi Rasulullah SAW, zuhud dalam kategori yang paling ringan sudah kita dapatkan. Sehingga dengan makan kita jadi dekat, jadi kuat menjalankan ketaatan. Itu yang pertama, makan. Yang kedua, melbas pakaian. Masya Allah. Di pakaian kita sudah ikut tertib dengan pakaian bagi Rasulullah, sudah dikategorikan zuhud. Kita malbas waqal mudarajatihi, paling rendahnya derajatnya zuhud dalam pakaian itu adalah satrul aurat, untuk aurat. Jadi fungsi dari pakaian itu untuk aurat. Sekarang orang lebih mengedepankan gengsi daripada fungsi. Harganya puluhan juta, auratnya tutup dari. Malah bangga itu, bukan bangga. Padahal tujuan dari pakaian yang Allah berikan ini satrul aurat, untuk menutup aurat. Jadi kalau kita ceritakan bid'ahnya lagi ngeri. Bagaimana sahabat pakaiannya cuma 2 helai. Ada satu begitu, si kalau sholat mau pulang karena zikir sahabat ini lari tadi sama Rasulnya, dikomen sama sahabat yang lain. Biasanya kan gitu problematika di omongan. Disebut sama Rasul, kenapa engkau berbuat demikian? Kata sahabat ini, wahai Rasul, sesungguhnya aku hanya mempunyai 1 helai pakaian ini. Kalau saya sholat di rumah yang belum sholat, makanya saya pulang ke rumah, biar istri saya sholat, saya tunggu istri saya sholat. Begitu zuhudnya sahabat radhiyallahu anhu. Tetapi adik, apa kata baginda Rasul? Ashabikan, sahabat itu ibarat bintang-bintang di aini mukhtari itu, mana-mana saja kalian ikuti, mau siapa yang kita ikuti? Di aini mukhtari itu, pasti kalian dapat. Makanya
sahabat ini seperti kehidupan kita berbeda-beda, ada yang kaya, yang miskin. Bahkan sahabat nggak semuanya ahli Al-Quran, ahli Qur'an, nggak semuanya ahli fatwa. Tetapi semua sahabat itu ahli zuhdi, zuhad, yaitu semua sahabat nggak ada kecenderungan terhadap dunia. Makanya nggak ada sahabat itu gara-gara dunia. Sahabat berkelahi tetap gara-gara dunia. Bahkan saking hebatnya sahabat, pernah kita dengar cerita kepala kambing sampai muter ke 7 rumah. Masya Allah. Akhirnya kembali lagi ke pemiliknya pertama. Pernah dengar juga cerita di perang, satu peperangan yang ketika itu ponakannya lagi kehausan mau diminumkan minum, kalau nggak minum meninggal. Dengar sebelahnya teriak sendiri. Akhirnya keponakannya yang itu dulu aja pindah ke yang kedua. Yang kedua pun begitu ketika mau minum, mendengar cerita yang ketiga, suruh pindah ke yang ketiga. Begitu yang ketiga datangnya meninggal. Kembali ke yang pertama meninggal juga. Akhirnya tiga yang meninggal. Kalau kita berbohong menjadi orang ahli gue sehat. Yang penting saya selamat, yang penting saya kuat. Ini sahabat. Makanya disebutnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini nggak bisa diragukan lagi karena dekatnya sahabat dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi pakaian ini tutup aurat. Gak apa-apa pakaian bagus, mentereng, mengkilat, matching, tutup aurat. Yang penting hatinya nggak ada kecenderungan terhadap dunia. Jangan pengen dipuji, jangan pengen dibilang Pak Haji, gitu. Jangan pengen dibilang apa. Hati punya hilangkan dari kecenderungan dunia, pakaian serapi-rapi mungkin. Masya Allah. Apalagi kalau kita kan harus rapi pakaiannya. Ya kita sesuaikan. Kalau kita kondangan, pakaian kondangan. Kalau pesta pernikahan, pakaian pesta pernikahan. Ini ada sholat, maka pakaian sholat kita juga yang rapi. Bagaimana kita yang bertemu dengan aparat negara, maka begitu pun kita ketika menggunakan pakaian. Hati tidak ada kecenderungan terhadap dunia. Ini dipuji, ini dibilangin itu, atau ingin mendapatkan perhatian. Intinya pakaian itu tingkatan paling rendah menutup Allah. Ini belum bahas dari yang lain. Kalau bahas dari yang lain. Yang ketiga adalah al-muhimun hadis, itu adalah apa tadi Pak? Maqam, magas, maskan. Rumahnya bagi Rasulullah SAW. Lebih lagi kalau kita cerita bentuknya nih. Rasulullah SAW itu saking kecil rumahnya baginda Rasul, itu kalau sholat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melipat, juga dijelas kakinya dilipat dan bisa selonjoran karena Nabi mau sholat. Kira bagaimana rumah baginda Rasul? Tetapi baginda Rasulullah SAW bersabda apa? Baiti jannati. Perdagangan kebenaran, segala fasilitas ada dalam rumah baginda Rasul, tetapi Rasul bersabda baiti jannati. Bahkan seorang sahabat, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah masuk ke dalam kamar baginda Rasul. Wa ruwiya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar masuk ke dalam kamarnya baginda Rasul. Wa huwa naimun, Nabi sedang tidur ala saririn marmunin di syariqin, tidur di atas tikar yang kasar. Fajalah saat qara'a athar syariqa fi janbihi alaihi salam. Maka ketika Nabi duduk terbangun, Umar itu melihat ada bekas guratan di badan baginda Rasulullah SAW. Pada saat ini Umar nangis melihat Nabi ada bekas tikar yang nangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Maladhi abukati, kenapa ini kenapa sedih marah? Ya benar Allah, kenapa kamu nangis?" Qala dzakatu, maka Umar berkata, "Wahai Rasul, sesungguhnya Kisra Romawi Persia itu orang-orang yang tidak menyembah Allah, wa ma huma fihi minal muluk, tetapi Allah berikan mereka kerajaan, Allah berikan mereka kemewahan. Wa dzakatu ka wa anta habibullah, tetapi kau kekasihnya Allah, wa safiyu, orang pilihannya Allah Ta'ala, wa rasuluh, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, naimun ala saririn marmunin bi syarifin, tidur di atas tikar yang kasar." Nangis semua.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, apa kata Rasul? Amma tallahi amnahu, apakah kamu tidak ridho wahai Umar, antakuna lahum ad-dunya, dunia diberikan kepada mereka, wal akhirah, akhirat diberikan kepada kita. Masya Allah, dihibur sama Nabi. Kalau sekarang ada kayak gitu mungkin ya. Sudah kan banyak yang itu beli bagus nanti. Kalau zaman sekarang mungkin begitu di kompor-kompornya jadi semakin umatnya sedih, bukan ngomporin Nabi, sedih dan Nabi. Nabi itu dalam satu kisah, kalau tidur di musim panas, kasurnya dilipat 4, kalau di musim ini dilipat 2. Ikhlas, bayangin, ikhlas dari berapa pun. Kalau sekarang ikhlas, itu ikhlas sebagai ikhlas. Apa kata Rasul? Nggak apa-apa, ente nggak ridho. Dunia buat mereka jadi akhirat buat kita, sebagai Rasulullah SAW. Maka hadirin rahimahullah, zuhud terhadap rumah ini kita kalau mikdar ukuran masih belum sanggup. Maka zuhud terhadap rumah ini disinkronisasikan dengan amal. Bagaimana rumah kita ini jangan jadikan tempat istirahat, jangan dijadikan tempat untuk apa? Untuk bersantai. Tetapi rumah kita ini bagaimana kita jadikan taman-taman surga, ladang untuk mengumpulkan akhirat. Makanya bapak-bapak kalau di rumah sediakan satu sudut khusus untuk sholat. Kata baginda Rasulullah, wiru buyutakum bis-shalah. Rumah itu diterangi cahaya dengan sholat. Bukan cahaya lampunya terang, tapi hati menyuruh ribut ada istri untuk suami untuk anak untuk lagi hidupnya muter aja gitu tuh. Ujung-ujungnya bapaknya mungkin di warung, nggak bisa mungkin di rumah. Akhirnya pedagang uangnya jaga lagi kan. Jaga akhirnya apa? Akhirnya maksiat mereka bilang. Paham aja bapaknya. Paham itu aja. Jadi rumah kita Pak, kita masih belajar ukuran zuhudnya bukan mikdar, tapi amal. Rumah kita jadikan taman-taman surga, penuh dengan ketenangan. Kata baginda Rasulullah SAW, mencinta Allah mengibadi min buyutillah. Ini karena baik min buyutillah. Tafsirnya banyak, penjelasan ulama banyak. Mau tempat yang kita singgahi, kalau kita bacakan ayat Al-Quran, baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadabbaruna yang dibacakan Al-Quran, sunnah dihidupkan. 4 keuntungan yang Allah berikan. Nazalat alaihim sakinah, tenang dalam rumah. Susah, anaknya mah bukunya banyak, tapi bapaknya dengan anaknya pengen ini pengen itu, tenang ya, insya Allah nanti ada rezeki diberikan. Gak langsung marah, minta buku, emang kerja susah. Akhirnya dulu istrinya mau CH sampai Z, bapaknya dengar insya Allah. Memang perempuan itu batal ya. Perempuan itu terbiasa ngomongnya A sampai Z. Masya Allah. Tapi kita jadi suami ini menyikapinya bukan dengan membayar omongan, kita dengarkan saja omongan. Kadang-kadang Allah Ta'ala menjawab dari hubungan rumah tangga itu dengan kejadian-kejadian karena kesabaran suami. Makanya banyak. Dulu orang-orang hebat itu gara-gara istrinya, banyak. Ya. Kita bisa hebat ini gara-gara seorang perempuan. Mungkin kita hebat karena dulu ibu kita orang banyak bicaranya bahwa kita sabar. Akhirnya lahir kita benar Pak. Coba Bapak perhatikan ya, ulama-ulama yang hebat rata-rata yatim begini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dulu. Abu Hurairah nggak ada bapaknya. Imam Syafi'i hebat. Jika ayahnya meninggal, seolah-olah nggak ada kehidupan dalam rumah. Justru perempuan itu doanya lebih mustajab. Makanya bapak-bapak kalau ibunya mau sampai Z, sabar. Siapa tuh bapak nanti jadi wali. Masya Allah. Tiba di kantor orang senang. Ini orang senang sama saya kenapa? Saya kalau di masyarakat ini selalu dipandang masyarakat kenapa? Padahal saya kalau nggak ada pangkat biasa-biasa saya. Mungkin karena doa istri saya, mungkin karena kesabaran saya mendapatkan istri saya yang luar biasa.
Bahkan ada seorang orang solih ini diangkat derajatnya oleh Allah karena sahabat menghadapi istrinya yang super bawel. Bersyukur dia, istrinya heran, kenapa kau bersyukur wahai suamiku? Kata suaminya, saya bersyukur mendapatkan engkau walaupun engkau akhlaknya buruk. Mungkin ini sebab dosa saya sehingga Allah segerakan azabnya di dunia. Jadi beristri yang buruk bersyukur demikian bukan marah. Jadi kalau kita kadang mendapatkan sesuatu yang buruk, ya Allah mungkin ini balasan kita saya berbuat dosa, Allah segerakan di dunia supaya nanti di akhirat enggak dibalas lagi. Kadang-kadang kita senang kalau dapat nikmat hanya bersyukur dan bersama enggak. Kalau sahabat beda, kalau kita dapat nikmat sedih, ditanya sama teman kenapa sedih, khawatir ini balasan yang Allah segerakan di dunia, nanti di akhirat enggak dibalas lagi. Masya Allah. Ini beda-beda tipis sama sahabat yang banyak. Kembali saya kita. Jadi tujuan dari rumah itu suhutnya rumah, bagaimana dalam rumah dihidupkan amal. Sholat sunnah, baca Al-Quran minimal satu hari Pak. Kita harus baca Al-Quran dalam rumah kita. Baca ayat kursi, baca 30, puluh malahan. Masya Allah, syukur. Sholat sunnah dihidupkan sebelum berangkat ke kantor, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah duha, atau karena berangkatnya pagi, sholat sunnah hajat, bebas. Masya Allah. Sehingga ketika dihidupkan sholat dalam rumah itu akan Allah turunkan sakinah, wa basyirhum rahmah, ditutupi rahmat, sehingga dalam rumah saling kasih sayang satu sama lain, saling perhatian, gak ada tuntutan. Yang paling hebat lagi, wahafat kumul malaikat, dikerumuni para malaikat rumahnya. Kalau malaikat sudah berkerumun, malaikat itu sifatnya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya enggak pernah mengingkari perintah Allah. La ya'suna Allah, enggak pernah membantah perintah Allah, taat. Sehingga kalau malaikat sudah berkerumun di rumah kita, sifat taatnya moga-moga nular ke anggota keluarga kita. Anak jadi taat sama ibu, istri taat sama suami, suami pun taat kepada Allah, tidak berkhianat kepada keluarganya. Ini rumus baiti dan jannah. Nggak ada kebenaran dan rumah Nabi, tapi kenapa baiti jannati, rumahku surgaku? Karena rumahnya Nabi hidup dengan amal Sekarang kita rumah kadang buat istirahat, buat curhat, buat tempat kesah, rumah itu susah nih dari kerja, butuh ini. Akhirnya apa? Pulang ke rumah bukan menjadikan ketenangan, malah menjadikan masalah. Sehingga nggak bertajuk. Padahal harusnya rumah jadikan surga. Jadi surga terhadap rumah apa? Jadikan rumah ini sebagai amal akhirat. Rumah ini sebagai ladang amal akhirat. Jadi bukan hanya tempat istirahat, tapi rumah ini dijadikan investasi amal akhirat. Makanya di rumah disiapkan mihrab, disiapkan tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, malbas, maskan. Satu lagi apa Pak? Belum. Satu lagi mangkah, pernikahan. Bagaimana pernikahan ini mendatangkan keberkahan? Karena disebut terhadap pernikahan ini menentukan keberlangsungan hidup pasangan. Kalau dari awal dibangun progresi pernikahan tidak dengan cara baginda Rasul, maka mindset kehidupan pasangan pun mindsetnya bukan mindset akhirat. Yang satu kategori terbesar, jangan sampai ada maksiat dalam pernikahan. Maksudnya maksiat apa? Dangdutan, iwan. Jangan sampai ada maksiat di dalam pernikahan. Pernikahan bagaimana dilaksanakan dengan sunnah bagi Rasulullah SAW. Kalau motong sapi, motong unta bagus, ya. Apa-apa kalau motong sapi, motong kambing, minimal kawin walau bisyari kata bagi Rasul berwalimahlah. Rayakanlah pernikahan walaupun dengan motong seekor kambing. Mampunya satu kambing, sapi, unta. Tapi jangan sampai dalam pernikahan ada kemaksiatan.
Sehingga ketika fondasi rumah tangga dibangun tidak dengan cara yang islami, mindset yang tumbuh dalam kehidupan rumah tangga pun duniawi. Akhirnya apa? Tidak ada ketenangan. Tapi kalau mindset dibangun dari awal pernikahan dengan cara islami, rumah tangga tumbuh pun yang dipikirkan akhirat, sehingga dunia tidak didapatkan, akhirat dipikirkan. Kadang-kadang sekarang dunia sudah malah dipikir-pikir musibah dapat akhirnya jalan pintas dianggap pantas. Masya Allah. Maka bapak-bapak yang sekalian, itulah makna zuhud. Bagaimana kita zuhudkan diri kita. Alamat zuhudi itu ada 3 Pak. Yang pertama, alla yaqrada bi wujudin wa la yahzan ala mafqudin. Enggak senang, enggak bangga ketika memiliki sesuatu yang kita inginkan, dan tidak sedih ketika kehilangan sesuatu yang kita miliki. Jadi ketika dapat sesuatu enggak bangga, enggak senang, biasa aja. Alhamdulillah dapat mobil, insya Allah mobil yang kita gunakan, yang Allah berikan ini kita gunakan untuk akhirat. Punya mobil boleh, bangga boleh, tetapi harus bagaimana mobilnya ini lebih banyak digunakan untuk akhirat. Kira-kira kita bisa dalam sebulan mobil banyak kemana begini? Rumah makan, apa lebih banyak santunan, atau lebih banyak masjid DKM kan gitu. Berarti kalau lebih banyak kepada dunia, mobil kita musuh, nggak apa. Nah itu kendaraan utama, kudanya hebat. Berarti bukan orang punya mobil gajul, orang punya mobil zuhud, kita mobilnya digunakan untuk akhirat atau digunakan untuk selain akhirat. Yang kedua, alamat zuhud itu hanya stawiya indahu zamu wa malu. Ini sering sering dilontarkan oleh termasuk orang yang dikenal dalam masyarakat Indonesia. Apa? Sama saja keadaannya. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Itu zuhud gitu tuh. Tapi kan pada kata-kata itu ya. Saya bukan kampanye nih. Pernah dengar aja kata-kata itu. Ya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Sendiri di Demcet itu. Iya. Bayangin itu Pak. Bisa nggak kita posisi itu? Sama saja kalau kita mau dipuji, mau dihina, nggak ada ngaruhnya. Karena amal kita semata-mata limaullatillah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri zuhud yang ketiga itu ayyakuna an-suhu billahi ta'ala wallahi ala qadri ala wa ta'ala. Bagaimana merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Pernah nggak merasakan suatu nikmat itu? Mungkin ketika lagi dapat kesusahan ya, soal nikmat, golongannya bersama iman, air mata bercucuran, pernah ngalamin begitu? Masya Allah. Minimal kita ya kalau belum pernah dilatih, karena memang diri boleh latih. Saya kalau tidak ada paksa dalam agama itu. Kalau orang lain maksa orang lain, tapi kalau kita maksa diri kita sendiri boleh. Kalau diri saya, yang tahu kemampuan kan saya. Kalau kita maksa orang lain nggak boleh. Tapi kalau diri kita paksakan untuk mengamalkan ketaatan itu boleh. Jadi minimal kita pernah merasakan Allah wa ta'ala. Rasanya itu nikmat aja kalau baca Al-Quran. Rasanya nikmat kalau suatu. Gak mau berhenti rasanya itu. Ya Allah, biasanya kaki saya kalau sholat gemeteran itu juga gemeteran. Nah, benar-benar merasakan Allah wa ta'ala. Manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri zuhud. Masya Allah. Sebagaimana nikmatnya kita ketika kita terpenuhikan keinginan kita, begitulah kita rasakan kenikmatan ketika menjalankan ketaatan. Ini makna zuhud. Alamat zuhud. Masya Allah. Ada pertanyaan Pak? Mungkin boleh tanya. Kan, di santai ya Pak ya. Silakan Pak. Tanya. Kontrol. Nah, pertama sambil ada yang mau tanya? Ini walau belum dibahas
hadisnya kita bacakan tentang wara itu garis besarnya adalah kehati-hatian dalam setiap perbuatan. Zuhud itu lebih tinggi lagi daripada wara. Kalau wara misalnya semangka, semangka ini jelas nggak pemiliknya? Oh jelas, maka aman kita makan. Kalau zuhud beda lagi, berbagi kepada saudara saya yang lain. Gak apa-apa dia mengamalkan saya pakai dulu, padahal pengennya semangka. Hatinya condongnya kepada semangka, tetapi yang diinginkan diberikan kepada orang karena yang diinginkan pasti yang terbaik. Setiap yang diinginkan kita itu yang terbaik, kita berikan kepada orang, kita mengambil yang kita tidak inginkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Saya mau bertanya tentang terkait dengan kita kan disuruh oleh Rasulullah supaya kurangi tertawa. Maksudnya jangan tertawa. Maksudnya itu bagaimana kita harus baca. Kalau kami ingat mati bersekali yang banyak mati. Tapi yang kita kan ketawa biasa tidak boleh ketawa. Agar yang melihat kita ketawa. Itu kan apa maknanya demikian itu banyak ketawa yang dalam arti ketawa yang seperti sekarang ini atau bagaimana yang boleh ketawa. Kedua, jadi kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa manusia itu artinya supaya zuhud dunia. Nah, kayak itu apakah umat sekarang ini kita ini kan jauh dari Rasul dan sahabatnya, jadi Rasul bagaimana sampai berapa kurma internet ya sekarang pakai apa namanya kasur yang empuk, pakai AC. Tapi kita merasa kayaknya biasa-biasa aja. Orang bersyukur kalau artinya apa dibolehkan dia sekarang itu ya dalam arti maaf ya hidupnya enak, pakai kasur empuk, pakai AC dan lain-lain lah. Sementara antara contoh Rasul dengan sekarang itu kayak jauh sekali loh. Bagaimana sikap kita itu apakah masih diperbolehkan di antara yang disampaikan? Itu aja beberapa mengawannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ketawa, ini memang ketika sahabat itu tahu juga bercanda itu. Bahkan ada sahabat namanya Muhammad ahli lawak itu. Cuma itu sahabat itu ketawanya diketawanya mereka amal akhirnya masih lebih banyak daripada ketawanya. Jadi insya Allah bapak-bapak yang di sini ketawanya ketawanya akhirat lah. Jadi masalahnya etika berada bukti kita lebih condong kepada kita. Jadi kalau orang sibuk ke mall kemana kita di masjid, yang penting hati jangan ke mall ya. Di masjid tapi WA-nya, Sofinya ke mall. Insya Allah. Enggak mau belanja ke mall, tapi hati seperti Allah. Saya nanti dikau berakhirlah. Jiwanya di sini, raganya, masya Allah. Sofi. Memang ketawa demikian hadirin. Jadi kalau ketawa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu jangan sampai terbahak-bahak terlihat apa kalau dalam makhluk di huruf itu jangan sampai ainnya terlihat. Jadi ketawa banyak. Bahkan tingkatan paling tinggi lagi tertawa yang disesuaikan syariat itu bunyinya jangan kelihatan. Repot gitu kalau ketawa. Kalau senyum beda, nggak ada suaranya. Kalau ketawa ada suara, tetapi bunyinya tidak terlihat. Makanya kalau di ayat Al-Quran "Falyahu qalilan wa liyabku katsiran." Anjuran "Falyahu qalilan" hendaknya menyedikitkan ketawa wa liyabku katsiran. Suruh banyak nangis ya. Bahkan kata baginda Rasul dalam hadis, kalau kamu tahu kehidupan di alam kubur, insya Allah kalian nggak akan tertawa seperti ini. Jadi sahabat ketawanya masih ada akhiratnya, langsung diingetin Nabi. Kita ya minimal ya ketawanya lebih banyak nangisnya daripada ketawanya.
Lagi ngumpul sama teman ketawa nggak apa-apa, nanti nangis ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu. Kalau lagi ngumpul sama teman yang tiba nangis, wah sedih nanti dikasih amplop kan bahaya, disangkutin nanti yang sedih. Ya kita ceria saja, ketemu teman, ketemu ngobrol ria, tetapi ketika malam hari apa ciri ahli jannah, ciri ahli surga dalam surat Al-Zariyat? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Bangun tahajud. Jadi ketawa nggak apa-apa, ketawa, tapi malam bangun tahajud. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktunya sahur menjelang subuh beristighfar kepada Allah, ini cirinya ahli surga. Wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi kalau dua perkara ini, dua sifat yang tiga bersedekah, ada bangun tahajud, yang kedua beristighfar, nangis. Istighfar itu nangislah, mana kasarnya kalau kita, kalau zaman dahulu istighfar astagfirullahaladzim itu nangis sedih para sahabat. Masya Allah. Yang ketiga itu bersedekah, ini ciri-ciri ahli surga. Semoga Allah berikan kepada kita. Bahkan katanya ini tidak musfalihin. Zaman dahulu yang namanya orang soleh nggak ada gelarnya SAG, nggak ada. Zaman dulu cara melihat orang soleh bagaimana? Lihat aja malam hari bangun tahajud atau enggak. Nah, kalau nggak bangun tahajud ya mungkin belum dikatakan soleh begitu, karena kata ulama tahajud itu tidak musfalihin. Yang namanya orang soleh pasti kebiasaannya tahajud. Makanya ulama kita katakan jangan tinggalkan tahajud walaupun rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. 2 rakaat di waktu malam, 2 tetes air mata, masya Allah memadamkan api mata. Doa sama Allah minta paham tuh. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis, ingat dosa apa? Nggak bisa nangis, nggak bisa pura-pura nangis, ya menangislah karena nggak bisa pura-pura menangis. Jadi nangis. Belajar menangis. Jadi tertawanya nanti ada bau-bau aroma akhirat. Siang mengetawa, malam berguna kepada Allah, sehingga hatinya tidak keras. Dan bahaya ini siang hari seperti keledai, masya Allah seperti di pasar. Siang hari seperti di pasar, orang berteriak, malam seperti keledai, orang tidur. Tidak ada bangun malam. Siang hari ceria, tertawa, masya Allah. Malam hari kita ada mengajar kepada Allah. Yang kedua tadi masalah tadi mas, soal tidurnya Rasul. Makanya tadi saya bilang yang dimaksud dari zuhud itu adalah bukan kebendaan yang ada di diri kita, tetapi kecenderungan kita terhadap ke dunia. Gak apa-apa bapak tidur di kasur, tapi tidurnya di kasur menggunakan adab-adab bagi Rasulullah SAW. Sebelum tidur kita mengambil air wudhu. Sebelum tidur kita sholat sunat tobat, sebelum tidur zikir khatimah. Ini zikir diajarkan bagi terus buarit dari bagi terus. Ketika Fatimah radhiyallahu taala ini pegel-pegel badannya suruh zikir sebelum tidur. Tasbihah 33, subhanallah. Terus baca apa lagi? Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, disempurnakan dengan la ilaha illallah wa la syarika. Maka dengan demikian Allah hilangkan juga sisaan selama 1 hari. Itu walaupun tidurnya di atas kasur, tapi tidurnya dengan sunnah, niat bangun tahajud, ini tidurnya ahli akhirat. Walaupun tidurnya ditikar di atas meja, tapi sebelum tidur ngayang punya rumah, ngayang punya dia pribadi, ngayang jadi presiden. Waduh, tidurnya zuhud, tapi hatinya nggak zuhud kepada dunia. Makanya zuhud itu di hati sifatnya. Kalau bapak kita kasusnya begini, tapi malam menghidupkan amal, baca Al-Quran, sholat tahajud, insya Allah min ibadah, min ibadah zuhud termasuk hamba-hamba yang zuhud. Amin Allahumma. Jadi kategorinya. Coba ya, boleh yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz, dari waktu Pak. Saya sedang mendengar
Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan Isra Mi'raj, diperlihatkan bahwa nanti penghuni surga adalah bahkan kaum hawa. Mohon penjelasan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni surga kebanyakan kaum perempuan. Penghuni surga. Penghuni neraka. Memang kalau di ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu yang pertama wa quduha an-nas wal bukan hijarah itu batu. Bahan bakar manusia itu pertama batu-batuan. Maka di sini ayatnya tafsirnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum itu keluarga, sehingga kebanyakan memangnya bingung nanti itu nangis lagi. Enggak ada ya. Alhamdulillah, mohon maaf ya Bu ya, tidak dijelaskan. Jadi memang kenapa kebanyakan ahli neraka itu dalam tafsir ini ahli untuk kebanyakan Hawa? Karena kata Nabi, ini kaum Hawa ini dua sifatnya. Tukfarul la'nu wa tukfarul ashir. Perempuan itu paling suka melaknat, suka ngomongin orang, suka gibah, suka segala macam, suka gosip. Yang pertama, waktu farul ashir, perempuan itu paling banyak gak pernah atau ingkar kufur, gak pernah bersyukur sama suaminya. Ini bukan dari suaminya, ini suaminya hadis. Makanya saya bilang tadi perempuan itu hebat Pak, tapi ya perempuan ya dalam ancaman juga. Dua sifatnya perempuan Pak. Kenapa kata Rasul perempuan ini paling banyak di neraka? Karena tukfarul la'nu wa tukfarul ashir, karena suka banyak melaknat dan gak pernah bersyukur, susah bersyukur sama suami. Kurang suaminya karena malah cukup itu gak bersyukur lah. Biasanya kalau suaminya bulan-bulan awal senyumnya beda, kalau udah tengah akhir cemburu, dibuang bahaya. Luar biasa Pak. Berarti kalau bahas poligami bahaya. Bagaimana tak dengan bagaimana tak dengan hadis yang bahwa al-jannatu tahta. Iya, makanya saya bilang perempuan itu mulia, kategorinya sesuatu yang hebat. Menjadikan sesuatu yang satu sisi perempuan itu hebat istimewa dalam amal agama, bahkan perempuan di mana-mana setiap perempuan dilibatkan pasti ada kemajuan. Contohnya dalam hal duniawi Pak, bayangkan ada nggak hubungan iklan ban motor sama perempuan? Ban motor iklannya perempuan. Kalau sampo perempuan banyak. Ban motor iklannya perempuan, kadang-kadang iklan kit motor perempuan iklan. Ya, Masya Allah, kenapa gitu? Bahkan saya jawab dulu, ini pertanyaan dulu. Bahkan kalau kita baca kisah para anbiya, di mana istri yang mendukung dakwahnya, disitulah pengikutnya berada. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya membangkang, nggak ikut dengan nabinya, pengikutnya 83 tahun. Bayangkan dakwahnya 950 tahun. Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Siang malam dakwah. Saya masih senyum doang ditampil udah sakit tenggorokannya. Siang malam dakwah. Bahkan apa ditutup ketika itu. Wa inni da'utu qawmi wa inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa. Bukan tambah lari. Du'ai illa firara. Wa ini kullama da'utuhum, setiap aku dakwah mereka, wa ini kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum, tangan untuk telinganya. Bayangin Pak. Maka kata ulama, karena tidak ada kontribusinya istri Nabi Nuh, sehingga Allah berikan buktinya pengikutnya sedikit, zamannya 950 tahun. Nabi Lut, Nabi Shalih itu demikian. Tapi ketika didukung Nabi Muhammad SAW oleh Yatul Kubra mendukung bagaimana dakwahnya Nabi, Masya Allah. Begitu jayanya Islam sampai dalam Khalifah Umar radhiyallahu anhu 2/3 dunia di bawah telapak kakinya para Islam. Sampai mahkotanya Kisra, Raja Kisra, mungkin Kisra sekarang di mana posisinya? Negaranya Persia.
Romawi bingung, berarti orang Uni Soviet. Kisra Persia itu mahkota raja dulu, raja yang paling gede dua. Kisra sama Romawi itu mahkotanya dipakai anak kecil dibuat main bola, tenang-tenang. Masya Allah, mahkota raja. Apakah terhina itu orang-orang Bani Israel saat itu? Ini ketika perempuan ada kontribusinya, tapi satu sisi ancaman besar juga. Jadi ada nilai plus dan minus. Seperti saya tadi cerita Abu Hurairah begitu suksesnya Imam Syafi'i karena ibunya, bukan karena bapaknya. Tetapi perempuan kenapa satu sisi mendapatkan ancaman besar karena dua sifatnya perempuan itu parul lamu, parul asyir. Makanya kalau bapak dibantu ibunya, kalau ibunya marah, bapak jangan marah juga. Khawatir ibunya kasihan. Bapak yang sabar Pak. Masya Allah. Mungkin dengan sabarnya kita menghadapi istri, disitulah keberkahan rezeki diberikan. Kalau mau enaknya ya susah, karena mungkin tempatnya itu. Darul Jada, Darul Naim itu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya Pak ya, kontribusi perempuan ketika dengan agama besar, potensi majunya agama, ketika dikontribusikan dengan dunia pun, wah, boleh-boleh pokoknya. Terima kasih. Yang lain Pak? Ini tadi sudah terjawab tadi awal satu kan tadi bahwa kalau sebut itu tidak diajarkan, tapi ada satu hadis yang mengatakan bahwa kita boleh diri kedua kali. Yang satu adalah ketika orang yang mengamalkan sebagai dirinya seperti amalkan siang dan malam. Itu juga kita boleh diri kepada orang yang punya kekayaan gitu, tapi dibelanjakan pada pagi, siang dan malam. Itu persoalan apa sama dengan sifat-sifat tadi? Berapa tadi? Ini bahwa tadi kan itu kita tidak cenderung kepada dunia. Ya. Tapi ada satu hadis yang mengatakan bahwa kita boleh diri, kita tidak boleh diri kecuali kepada dua hal. Yang pertama adalah diri kepada orang ahli ilmu atau Al-Quran yang diamalkan siang dan malam. Kemudian kepada orang yang kaya harta, kemudian disediakan siang dan malam. Nah itu. Iya. Jadi barometernya bukan hartanya, tapi amalnya. Makanya kita dianjurkan beramal selagi kita mampu. Jangan tunggu nanti kita mampu. Apa yang kita mampu amalkan, amalkan. Sekarang kita mampu sedekah kalau cuma goceng 5.000. Jangan nanti Allah, coba ya Allah kalau gajinya 2 digit saya mau sedekahnya setiap Jumat 10.000. Begitu pula dalam masalah sedekah, kita boleh iri kepada hadis Al-Quran. Yang pertama iri bukan kepada orang yang nisbatnya kepada agamanya, karena dia hafal Al-Quran menjadi ahlullah wa khassatuh. Yang kedua kepada ahli dermawan, bukan hartanya tetapi dermawannya. Maksudnya dermawannya amal akhiratnya. Nah, jadi bagaimana kita bisa beramal akhirat? Alhamdulillah saya walaupun cuma masuk pada amal 1000, tetapi ini sudah beramal akhirat. Karena kalau amal itu bukan dari jumlah besar dan nominal seperti yang kita lihat, tetapi dengan pahala itu dibuat dari ta'am. Allah Ta'ala ini mengajar pahala seseorang dibuat dari ta'am. Dua orang sebagai ta'am itu tergantung susah payahnya. Dua orang sama-sama sholat berjamaah. Yang satu kepalanya pusing sholat jamaah, yang satu enggak sehat. Sama-sama sholat jamaah, sama-sama sholat maghrib, sama-sama jadi makmum, tapi derajatnya berbeda. Karena satu mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat maghrib dengan kemudahan, yang satu kepalanya pusing tetap datang di jamaah. Jadi dibuat dari taat. Jadi amal itu hebatnya dinilai dari susah payahnya kita. Aduh, bapak itu kalau setiap Jumat diumumin, sedekah 1.000 sedekah. Alhamdulillah saya setiap Jumat 5.000. 5.000 tapi berat banget sebenarnya. 5.000 belum lagi nanti buat kemana. Pertimbangan banyak, tapi walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan keterbatasan, dia tetap sedekah. Itu hebat. Seperti orang baca Al-Quran. Kata baginda Rasul, orang yang baca Al-Quran itu mendapat ganjaran. Lalu ajaran.
Tetapi kalau orang yang mayat tahu ini dua ganjarannya. Orang yang baca Al-Quran dengan baik, al-mahiru bil Quran ma'as-sawratil kiramil barrah, walladzi yaqra'u Al-Quran wa yatata'attabu bihi wa huwa 'alaihi ajrani. Orang yang jago baca Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan keistimewaan pahalanya besar bersama malaikat. Yang satu terbata-bata, pahalanya bukan dua. Wah, ini yang ahli spesialis sama sekali lebih berat. Tapi kenapa dapat dua? Yang pertama kata Nabi, dihargai baca Al-Qurannya. Yang kedua, dihargai susah payahnya terbata-batanya dia membaca Al-Quran. Jadi semakin susah payah kita dalam mengamalkan agama, semakin besar derajatnya Allah berikan. Tapi kalau istimewanya tetap yang dermawan itu istimewanya besar tetap. Yang satu walaupun sedekahnya kecil, tapi dengan taat, dengan susah payah dia menyedekahkan karena memang kebutuhan, dia mendapatkan pahala. Walaupun pahalanya berbeda, tapi derajat dia tinggi. Jadi nilainya itu bukan dari nominal, tetapi dari apa? Dari susah payahnya dia mengamalkan amal agama. Gitu Pak ya. Kalau yang tadi yang tentang banyakkan wanita Ya, masuk neraka, bertentangan tidak dengan hadis yang bahwa al-jannatul ta'al umahat. iya dia bertentangan. Bahkan Allah kita itu, bahkan sering kita dengar surga dibuat lapangan ibu, walaupun kata perkataannya kata kata nggak bertentangan. Jadi ketika perempuan itu, karena begini matematikanya, Bapak pernah dengar hadis nggak Pak? Akhir zaman ini laki-laki dengan perempuan balik 1/40 katanya. Pernah dengar hadis itu? Nanti babnya kalau mau tanya nanti babnya bab akhir zaman, bab dajjal nanti. Ada di situ ada yang soal kitabnya, soal Bukhari Muslim. Sekarang nggak cukup dibahas, pulang nggak dibahas sekarang. Jadi memang tidak bukan termasuk akal, sinkron semua. Kenapa jadikan perempuan paling banyak? Karena perempuan di akhir zaman itu 1/40. Ini terang mereka kepada bahaya gitu. 1/40 itu ada yang seperti. Bahkan ada ulama mengatakan 1/20, 1/5. Berarti udah 50% kan? Wah, kalau itu saya nggak bisa memprediksi. Katanya kita mau alam soal. Katanya kalau di surga dapatnya 70. Ya, makanya demikian hebatnya. Masya Allah. Bahkan perempuan ini di surga nanti bahkan menjadi ratu-ratu, istri bapak ini nanti di surga jadi ratu-ratu bidadari. Nah, bidadarinya saja, Tuhur Naim itu meneteskan liurnya ke dunia, samudra menjadi manis. Dalam tafsir surat Al-Waqiah demikian. Itu baru bidadarinya. Masya Allah. Bagaimana pemisunya, bagaimana rasunya. Luar biasa. Makanya jadikan istri kita itu ratu-ratu bidadari. Bukan hanya kita nafkahi saya zolirnya. Nafkah batin mohon maaf bukan berhubungan yang lain. Berhubungan itu nafkah zolir. Nafkah batin itu bagaimana amal agama dalam kehidupan istri kita. Ada kehidupan istri kita amal agama baik. Makanya perempuan itu paling banyak di neraka. Untuk anak laki itu 4 orang wanita. Setiap kita nanti ditutup 4 orang wanita dalam kita. Yang pertama itu ditutup sama ibu kita. Ibu kita nanti kalau kenapa-napa di anak kita nggak berteteng-teteng masuk surga, di stop dulu namanya. Makanya kalau dalam surat Al-Mulk bagaimana ayatnya? Alam ya'tikum nadir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Zumar. Kalau Al-Mulk beda lagi, banyak ayatnya tentang ditahannya ahli surga. Ini ahli neraka wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, udah dibuka pintu neraka. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, ditanya alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Rusulun minkum ini bukan nabi dan rasul saja. Kalau nabi dan rasul sudah tidak ada, sudah ditutup pintu neraka. Maka setiap kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masya Allah. Kita ini memimpin keluarga kita masing-masing. Hati-hati. Nanti ditanya sama ibu kita pertama. Yang kedua, anak perempuan. Makanya macam-macam punya anak perempuan, pahalanya besar. Gak ada hadis Nabi memuji punya anak laki-laki. Punya anak perempuan bisa merawat pujian surga.
Nanti hadisnya dibacakan pertemuan berikutnya. Masih ada umur lagi ya. Tuh, yang kedua anak perempuan, yang ketiga adik atau kakak perempuan. Pertama ibu, kedua anak perempuan, ketiga adik atau kakak perempuan, yang keempat istri. Itu 4 tuntutan akan kita jawab nanti ya. Makanya jangan jadikan perempuan ini atau anggota keluarga kita, istri masing-masing ini terutama bukan hanya dijadikan dijadikan untuk kesenangan dunia misi nafkah itu yang batinnya dipikirkan bagaimana amal agamanya sudahkah syariat dijalankan oleh keluarga kita. Anak-anak sudah tutup orang, jangan sampai satu daerah bisa terlihat mahkotanya perempuan. Masya Allah. Bahkan kalau dalam kitab salaf, satrul awal itu seluruh anggota badan. Kalau dalam sholat, illa kafain wal wajh, kecuali 2 telapak tangan dengan muka. Makanya kalau ada orang cadar-cadaran ya kita jangan ninja. Mungkin dia punya pendapat, karena pendapat ini kan banyak. Mungkin dia punya pendapat yang lebih hati-hati. Dia ingin menjaga keluarganya dari apa? Dari malapetaka. Ya kalau kita belum bisa sambung pelan-pelan imam, rambut anak kita tertutup, Allah mau saya buka. Karena kekelokan dengan kita anak atau bapak yang punya anak perempuan dan segala itu milik suaminya, bukan milik orang lain, tapi milik suami. Kalau dia diberikan ke suami, yang diberikan kepada suaminya berarti ya nanti neraka orang ini. Makanya banyak celah perempuan neraka itu banyak. Kalau laki-laki mah pakai baju sepusat sama sekaligus juga aman. Yang penting modelnya kelihatan